Al-Quran ini dulu pernah Nabi SAW curhat kepada Allah, dan Allah abadikan curhatan itu di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala ar-rasulu, Rasul pernah berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Al-hajar itu meninggalkan, menjauhi. Ayat ini jamaah sekalian disampaikan oleh Nabi, isi curhatan dalam ayat ini di kondisi para sahabat yang bukan tidak membaca Al-Quran. Bagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, tidaklah kami kemudian setiap waktu dibacakan oleh Nabi tilawah. Kan tugas Nabi itu yatslu alaihim ayatihi. Ya, jadi tilawah tazkiyah wa yuzakkihim. Tilawah tazkiyah. Ya, baru membimbing kami sampai beramal. Jadi tidaklah kami itu pasti membacanya, pasti kami memahaminya, pasti kami beriman dengannya, dan pasti kami mengamalkannya. Itu para sahabat Al-Quran, Pak. Makanya dahulu kalau disebutkan Ramadan mereka hataman Quran, tidak semudah kita hari ini jamaah. Yang hatam siapa? Yang hafal. Karena dulu belum ada mushaf sekeren kita hari ini. Model, bentuk, ya ukuran, model apa saja sekarang banyak jamaah sekalian mushaf itu. Apalagi kalau HP kita 2, laptop 2 gitu ya, di dalamnya ada Quran Android, ya, di laptop juga ada Quran digital. Udah berapa Quran kita, Pak? Ya. Artinya hari ini untuk alasan kita tidak hatam itu sebenarnya suatu yang sangat aneh jamaah sekalian. Kenapa demikian? Karena lebih mudah kita bisa membaca Al-Quran karena fasilitasnya semakin bagus. Pembukuan Al-Quran dalam sejarah itu baru disebutkan di masa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu pun cuma beberapa eksemplar, nggak sampai 10. Ada yang menyebutkan cuma 5. Dan itu pun disebar jamaah sekalian ke beberapa negara kaum muslimin. Sehingga saat itu kalau disebut mereka Ramadan sibuk dengan Quran, hatam dengan Quran, ya pasti mereka hafal, Pak. Yang dibaca, yang dihafal. Yang dibaca, yang dihafal. Nah jamaah yang Allah muliakan, ayat ini bukan berarti kemudian menyindir para sahabat ketika tidak membaca Quran. Tetapi menyindir bagaimana kita ini terkadang mengambil sebagian daripada Quran, sementara kalau kita menganggap itu di Quran tidak ada, akhirnya kita dengan latah bisa mudah mengambil dari sumber yang lain. Hari ini semakin jauhnya seperti itu jamaah. Kita kepada Quran sama kayak kita dengan aturan-aturan Allah. Terkadang aturan Allah itu kita pakai hanya dalam urusan masjid, dalam urusan haji umroh, ya. Sementara urusan yang lain, urusan pasar kita, urusan muamalah kita, urusan hukum-hukum, kita tidak suka dengan aturannya Allah yang kita anggap mungkin ekstrim, kejam, melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya. Lanjutkan saja jamaah sekalian, pasti kita akan mengalami kebuntuan dan pasti kita akan mengalami justru kehancuran. Saya mencontohkan betapa hari ini harga nyawa itu seperti kacang goreng, mudahnya orang membunuh orang lain. Bahkan jangankan orang lain, keluarga, saudara, anak dengan orang tua dengan anak, suami dan istri saling bunuh-bunuhan, itu berita yang sudah tidak asing di dunia kita hari ini. Apa sebab salah satunya jamaah sekalian? Hari ini tidak ada namanya hukum kisos. Kita anggap kisos itu satu hukum yang ya kejam, melanggar asasi manusia. Tapi buktikan saja jamaah sekalian, hukum versi kita, penjara tidak berkurang jumlahnya. Bahkan orang masuk awalnya tidak ahli, bisa ahli karena ketemu ahlinya di dalam. Ya, tidak jarang seperti itu. Allah padahal mengatakan wa innalakum fil qisasi hayatun. Dan sesungguhnya bagi kalian hukum kisos itu di sana ada kehidupan. Hukum kisos itu di sana ada kehidupan. Orang berpikir ulang jamaah sekalian kalau ingin menyakiti orang lain. Kenapa? Karena ada hukum kisos. Saya punya kawan melanjutkan S2 di Universitas Madinah. Setiap kami mengajak jamaah umroh, kalau punya anak laki-laki sering saya ajak jalan-jalan ke kampus. Ya, karena masih beberapa teman melanjutkan S2 bahkan S3 di sana. Ya, memotivasi anak-anak jamaah
yang laki-laki, karena khusus laki-laki minimal tahu dunia kampus dan gimana fasilitas di kampus, ya paling tidak mau tertarik untuk kuliah di Madinah contohnya, pasti saya ajak ke sana. Itu kemarin saya ketemu teman saya teman sekalian baru beli mobil, wah ya, di sana semuanya dibiayai teman sekalian, tapi ini beli mobil ini suatu yang ya cukup istimewa ya. Oh ternyata ada bayaran kisos. Ya, ada sesuatu yang beliau dapatkan tapi tidak nyaman. Gigi beliau tanggal, Pak, dipukul. Dan itu kisosnya, Pak, bisa untuk beli mobil. Betapa orang tuh akan mikir kalau nyakitin orang gitu, Pak. Ya, nyakitin orang itu ada nilainya, Pak. Dan setelah orang berpikir, kami pernah dalam bis itu nabrak di lampu merah, ada orang motong, padahal kan tinggal jalan ke depan, sudah lampu merah, lampu hijau, orang ini langsung motong ke kanan, ya. Sementara di sana kan setirnya di sebelah kanan, sebelah kiri, Pak, ya, tidak sebelah kanan. Jadi otomatis itu yang pertama kali kena ya ujungnya. Terjadilah pertengkaran sengit karena nggak mau disalahkan. Ya, cukup kita bersolawat itu sudah berpisah, Pak, pertigainya. Allahumma sholli ala Muhammad, pisah sudah, Pak. Betapa mereka itu sangat takut dengan simbol-simbol syariat, di mana di sebagian besar kaum muslimin justru yang menghinakan bahkan menginjak-injak simbol-simbol syariat. Ini sebabnya apa, Pak? Karena hukum itu ketika dijunjung, ditegakkan, maka justru terminimalisir keburukan. Bukan karena nggak ada keburukan, keburukan tetap ada, Pak, cuman terminimalisir. Dan itu kenapa? Karena kita beriman dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.